Meski jauh dari keluarga bukan berarti nggak bisa masak. Masak itu mudah, yang penting berani mencoba. Untuk bisa masak, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Mau tahu? Pertama, kenali beberapa alat. Contoh, pisau. Pilih pisau sesuai dengan fungsinya. Kedua, kenali beberapa bahan. Karena ada sebagian bahan yang cukup diolah setengah matang atau sebaliknya. Ketiga, ada beberapa bumbu yang harus diketahui. Contoh, bumbu kering, bumbu segar. Juga ada bumbu-bumbu yang harus dipersiapkan, dihaluskan, atau dirajang kasar. Keempat, ada beberapa teknik masak. Contohnya, menumis, menggoreng, mengukus, merebus, membakar, dan mengasap. Capcay itu biasa. Sekarang kita akan buat yang lebih istimewa, tumis tahu sayur. Dan bahannya mudah didapat di Jepang. Bahannya, minyak untuk menumis, bawang putih yang sudah dicincang, bawang bombay, soyu atau kecap asin, saus tiram, saus tomat, gula pasir, dan maizena, tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan sedikit air sebagai pengental sausnya. Sayurannya ada wortel yang sudah dipotong serong tipis, ada pakcoy atau sawi hijau, sawi putih, tahu boleh seperti ini atau digoreng setengah matang. Kemudian tambahannya ada kamaboko. Oke, kompornya sudah saya nyalakan. Sekarang panaskan terlebih dahulu minyaknya untuk menumis. Oke, biarkan sebentar ya, sampai minyaknya panas. Pertama-tama kita tumis dulu bawang bombay, bawang putih. Bawang putih ya. Harus selalu diaduk supaya matangnya rata. Nah, ini sudah harum. Sudah cukup harum. Oke. Masukkan bawang bombaynya. Masukkan wortel. Karena wortel termasuk sayuran yang agak keras, jadi dimasuk terlebih dahulu. Kemudian kamabokonya, agar kita mendapatkan kaldu dari kamaboko. Cukup seperti ini. Kita tambahkan air sebagai kuahnya. Oke. Lalu masukkan saus tiramnya. Soyu atau kecap asin. Saus tomat. Kalau tidak begitu suka rasa asam, boleh diabaikan saus tomatnya. Atau suka pedas, saus tomat bisa diganti dengan saus cabai atau cabai kering buat yang suka pedas. Kita tunggu sampai dia mendidih. Dan wortelnya matang. Kita lihat ya, sudah mendidih atau belum? Oh, ternyata sudah mendidih. Kita masukkan tahunya.
supaya bumbunya menyerap ke dalam tahu dan tahunya menjadi lebih padat. Itu fungsinya tahunya dimasukkan terlebih dahulu. Tapi kalau tahunya sudah digoreng, nggak apa-apa juga dia masuk belakang, karena menggoreng itu menjadikan tahu lebih padat, jadi waktu dimasak dia tidak mudah hancur. Kita masukkan gula pasirnya sedikit, secukupnya ya, menurut selera. Saya kebetulan nggak begitu suka manis, cukup 2 sendok teh saja. Saya lebih suka gurih. Nah, sebelum masuk sayuran, kita masukkan dulu tepung maizena yang sudah dilarutkan. Ingat, tepung maizena sebagai pengental dari kuah atau sausnya. Tujuannya pada saat disantap nanti, apabila kuahnya kental, dia akan nyangkut di sayuran atau bahan yang lainnya, sehingga waktu kita santap bumbu-bumbunya terasa. Namun jika tidak ada maizena, tidak apa-apa. Bukan berarti enggak jadi, tapi tetap jadi, tetap enak. Cuman akan lebih enak kalau kuahnya itu nyangkut dan kita kecap. Larutan maizena dimasukkan saat kuahnya sudah mendidih. Bertahap sampai dia kental. Oke. Nah, ini sudah kental. Sekarang kita masukkan sayurannya. Kalau takut kena panas, kecilkan dulu apinya. Mantap. Masakan ini lebih lezat jika dimakan maksudnya langsung setelah matang, jadi selagi panas. Nah, untuk tipsnya, jika tidak langsung disantap, buat dulu larutan kuahnya. Jadi sayurannya dimasukkan saat akan disantap. Nah, untuk sayurannya tidak perlu terlalu matang. Jadi, biarkan dia matang karena suhu dari kuahnya tadi. Sehingga pada saat digigit masih terasa garing. Tumis tahu sayur sudah matang dan siap disajikan. Oh. Enak sekali. Lihat tingkat kematangan sayurannya, perhatikan. Jadi dia matang tadi oleh kuahnya, suhu dari kuahnya. Jadi seperti itu. Tumis tahu sayur sudah siap disajikan. Makan yuk. Gimana? Sudah dicoba resep-resepnya? Semoga tips dan resep-resep yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian dan bisa menambah wawasan. Terima kasih. Sampai jumpa di resep-resep berikutnya.